Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami kelompok baru beranggotakan dari Paramita, lalu saya sendiri Nika Syamita, Mezaluna, Nisa dan Ana. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang pendidikan inklusif. Baik teman-teman, yang pertama itu kita akan membahas tentang definisi pendidikan inklusif, berbagai negara, terus prinsip-prinsip pendidikan inklusif, perkembangan awal gerakan inklusi, dan perubahan pandangan terhadap pendidikan untuk semua, landasan filosofi, hukum, pedagogi, dan sosial, yang terakhir mengenai hak asasi manusia dan keterkaitan dengan pendidikan inklusif. Baik, teman-teman, sesuai pembagiannya, silakan. Baik, untuk yang pertama adalah definisi pendidikan inklusif di berbagai negara. Yang pertama adalah dari Indonesia. Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi di Indonesia sendiri tidak dibeda-bedakan antara peserta reguler dan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Yang selanjutnya adalah dari negara Inggris. Menurut Hawkins tahun 2010, pendidikan inklusif umumnya didefinisikan sebagai pengajaran yang melibatkan peserta didik dalam pembelajaran yang bermakna, relevan, dan dapat diakses oleh semua orang. Pendidikan inklusif mengedepankan pandangan bahwa perbedaan inklusif merupakan sumber keragaman yang dapat memperkaya kehidupan dan pembelajaran orang lain. Yang selanjutnya dari negara Amerika Serikat, pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah, ruang kelas, program, dan kegiatan dirancang dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga semua siswa dapat belajar dan berpartisipasi bersama. Pendidikan inklusif memastikan bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Hal ini mencakup anak-anak yang memiliki disabilitas maupun anak-anak yang berbakat, anak-anak jalanan, anak-anak dari populasi terpencil atau nomaden, anak-anak dari kelompok etnis atau budaya minoritas, serta anak-anak dari kelompok yang terpinggirkan atau kurang beruntung lainnya. Sama halnya dengan Indonesia, pendidikan inklusif di Amerika Serikat juga eh, secara bersama-sama atau tidak dibeda-bedakan dalam hal tidak dibeda-bedakan atau disesuaikan yang ada pada peserta didik. Selanjutnya dari negara Singapura, pendidikan inklusif merupakan kerangka kerja yang tidak hanya meningkatkan kapasitas sistem pendidikan, tetapi juga memastikan terselenggaranya pendidikan berkualitas bagi semua peserta didik, termasuk yang beragam kebutuhan dan latar belakangnya. Yang terakhir ini merupakan The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education yang diselenggarakan oleh UNESCO mengatakan bahwa pendidikan inklusif adalah suatu proses reformasi sistem pendidikan secara menyeluruh yang mencakup perubahan dalam konten, metode pengajaran, pendekatan, struktur, dan strategi pembelajaran dengan tujuan menghilangkan hambatan serta menciptakan pembelajaran yang adil, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi semua peserta didik, termasuk penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif menekankan pentingnya penyesuaian sistem secara menyeluruh, bukan sekedar menempatkan siswa difabel di kelas reguler tanpa perubahan struktural. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Ana Mayuha kepada Ana. Baik, selanjutnya di sini ada prinsip pendidikan inklusif.
prinsip pendidikan inklusif ini ada 4. Yang pertama yaitu mengenai keberagaman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan inklusif ini mengakui dan juga menghargai adanya perbedaan suatu individu, termasuk individu yang berkebutuhan khusus, yang memiliki latar belakang budaya dan juga kemampuan belajar yang berbeda-beda. Nah, peran sekolah juga harus mampu menciptakan lingkungan yang ramah dan juga kondusif bagi semua peserta didik tanpa memandang perbedaan mereka. Salah satunya yang khusus adalah bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kemudian, prinsip pendidikan inklusif yang kedua yaitu berbasis potensi. Nah, pendidikan inklusif ini berfokus pada potensi dan juga kekuatan setiap peserta didik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik itu memiliki kekuatan dan potensi yang berbeda-beda juga. Bukan hanya pada kekurangan atau kelemahan mereka. Nah, pendekatan ini mendorong guru dan sekolah untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan individu, sehingga setiap peserta didik bisa berkembang secara optimal. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu melibatkan siswa. Pendidikan inklusif ini melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan juga pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi mereka. Peserta didik harus merasa memiliki suara dan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga mereka juga bisa merasa dihargai dan memiliki dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah, sehingga mereka juga merasa nyaman belajar di sekolah. Kemudian prinsip yang terakhir ada melibatkan pemangku kepentingan. Artinya pendidikan inklusif ini tidak hanya melibatkan sekolah, guru, dan siswa, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan seperti orang tua, komunitas, dan juga lembaga yang berkaitan. Kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada konsep partisipasi dan interaksi dalam pendidikan inklusif. Partisipasi aktif dan juga ada interaksi positif. Nah, partisipasi aktif ini peserta didik termasuk yang memiliki kebutuhan khusus harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam kegiatan kelas, proyek, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Partisipasi aktif ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial yang dimiliki, kemudian kepercayaan diri, dan juga rasa memiliki. Selanjutnya ada interaksi positif. Nah, peserta didik, termasuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, juga harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam kegiatan kelas, proyek, maupun eskul. Sama halnya dengan partisipasi aktif ya. Jadi dari partisipasi aktif ini akan menghasilkan interaksi yang positif itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, saya akan membahas mengenai perkembangan awal gerakan inklusi dan perubahan pandangan terhadap pendidikan untuk semua. Yang pertama yaitu terkait perkembangan awal gerakan inklusi. Awalnya itu berdasarkan dari sejarah perkembangan inklusi di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali oleh negara-negara Skandinavia, yaitu berupa negara Denmark, Norwegia, dan Swedia. Selanjutnya, di Indonesia, pendidikan inklusi dirintis sejak tahun 1986, di mana dinamakan sebagai pendidikan terpadu. Yang ketiga yaitu pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan konvensi
nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung di mana berisi komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Yang terakhir, pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif. Selanjutnya, slide selanjutnya itu mengenai perubahan pandangan terhadap pendidikan untuk semua. Sebelum adanya gerakan inklusi, anak berkebutuhan khusus hanya bersekolah di sekolah luar biasa. Sekolah khusus anak berkebutuhan khusus ini di tiap daerah tidak mencakup daerah sekitar yang terpencil. Biasanya hanya berada di kota atau daerah tertentu, sehingga masih banyak orang yang kesulitan mengakses pendidikan bagi anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Selain itu juga kadang beberapa sekolah itu di daerah itu tidak terlalu banyak sehingga untuk mencakup sekolah tersebut terkadang kesulitan baik orang tua maupun anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan alternatif tawaran yang diberikan oleh pemerintah dalam melayani pendidikan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya, sistem ini memungkinkan anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler, sehingga membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi para anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, yang terakhir itu mengenai perubahan ini mencakup pengakuan hak asasi manusia dalam pendidikan, serta upaya untuk menghilangkan pendidikan. Selanjutnya, untuk topik 4 akan dibahas oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk topik 4 sendiri ini berkaitan tentang landasan filosofis, hukum, pedagogik, dan sosial. Nah, ada 4 aspek. Pertama dari landasan filosofis. Filosofis ini berkaitan dengan filosofi ya. Nah, pendidikan inklusi sejalan dengan filsafat humanisme yang menempatkan semua manusia, termasuk peserta didik, yang berkebutuhan khusus ini sebagai individu yang memiliki hak yang sama memperoleh pendidikan, sama halnya dengan peserta didik yang reguler. Lalu yang kedua, nilai keadilan, kesetaraan, penghargaan terhadap keragaman merupakan inti dari pendekatan inklusif dalam pendidikan. Yang ketiga, landasan filosofisnya yaitu menekankan pada pentingnya pengakuan martabat manusia dan peran pendidikan dalam membentuk pribadi yang utuh, yang holistik sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Tidak ada membeda-bedakan antara bagaimana siswa yang berkebutuhan khusus dengan siswa yang biasa ataupun yang reguler. 2. Dari landasan hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Ya, jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, baik dia kasta mau baik dia punya kebutuhan khusus atau tidak, ini tidak dibeda-bedakan. Lalu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 dan berbagai kebijakan pendidikan lainnya yang mendukung implementasi pendidikan inklusif di satuan pendidikan. Lalu yang terakhir sesuai dengan konvensi internasional seperti UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang mengamatkan pendidikan secara rata ya dan inklusif bagi semua anak. Dilanjutkan slide selanjutnya. Nah, yang ketiga dari landasan pedagogik, kita mengedepankan diferensiasi pembelajaran. Bagaimana membedakan antara peserta ABK dengan yang reguler. Nah, ini menjadi pengakuan terhadap perbedaan gaya belajar, kemampuan kognitif, ataupun kebutuhan peserta didik yang harus diakomodasi secara berbeda dan beragam. Lalu yang kedua, mendorong guru untuk menggunakan strategi pembelajaran yang fleksibel. Bagaimana kita bisa memilih, kita mempertimbangkan segala strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah, selain itu, selain fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada peserta didik, juga ada prinsip universal
Design for Learning atau UDL. Nah, yang terakhir, mengakui pentingnya pelatihan guru dan manajemen sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang inklusif dan secara efektif. Nah, ini guru juga menjadi peran penting ya, fasilitator yang akan mengajar dan menjadi garda terdepan untuk peserta didiknya nanti bisa belajar dengan nyaman, dengan baik, dan sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir, landasan sosial, yaitu di sini pendidikan inklusif membantu menciptakan masyarakat yang toleran, inklusif dengan menanamkan nilai keberagaman dan penerimaan sejak usia dini. Ketika sudah dari kecil ditanamkan nilai-nilai keberagaman, nanti ketika dia sudah besar tumbuh menjadi seorang pribadi yang utuh, nah ini dia memiliki prinsip nilai-nilai yang sudah kuat, nantinya tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi dia pembulian secara verbal atau fisik kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu poin kedua, memberi kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial di sekolah dan masyarakat. Kita tahu ya bahwa anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini masih dipandang sebelah mata gitu oleh masyarakat. Kadang mungkin kita juga merasa agak berbeda, mereka punya keunikan lain gitu ya. Nah, itu yang perlu menjadi PR bersama, bahwasanya ya keberagaman itu adalah hal yang biasa dan membiasakan hal tersebut. Mereka punya peran, mereka juga bisa meraih cita-cita mereka dengan kondisi mereka gitu. Lalu yang terakhir, mengatasi diskriminasi sosial dan marginalisasi yang sering dialami oleh kelompok dengan kebutuhan khusus melalui peran serta komunitas sekolah. Ini penting banget bagaimana kita mengubah stigma pandangan kita terhadap teman-teman peserta didik yang mereka memiliki kebutuhan khusus, agar mereka tidak merasa terdiskreditkan gitu ya, tidak dipandang sebelah mata. Jadi ini adalah perannya dari masyarakat, dari kelompok sekolah, terutama dari lingkungan yang terdekat, misalnya dari gurunya, dari peserta didik teman-teman yang di kelas, kayak gitu. Lanjut di topik 5 akan dijelaskan oleh Kak Nisa. Slide selanjutnya. Yang kelima yaitu hak asasi manusia dan keterkaitan dengan pendidikan inklusif. Yang pertama, ada pentingnya pendidikan sebagai HAM yang fundamental. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang fundamental. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif memperjuangkan hak setiap individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan potensi mereka, pengakuan atas keanekaragaman, pendidikan inklusif didorong oleh pengakuan akan keanekaragaman individu. Setiap anak dianggap memiliki keunikan, dan pendidikan harus menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka tanpa memandang perbedaan. Prinsip kesetaraan, pendidikan inklusif berpegang pada prinsip kesetaraan, di mana setiap anak dianggap memiliki setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada pengalaman negatif dari sistem pendidikan terpisah. Pengalaman masa lalu dengan sistem pendidikan terpisah untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus menunjukkan bahwa pendekatan ini seringkali mengisolasi dan membatasi perkembangan anak-anak tersebut. Pendidikan inklusif dianggap sebagai respon terhadap kekurangan dan ketidakadilan dari pendekatan terpisah ini, yaitu kebutuhan untuk menyiapkan anak-anak untuk masyarakat yang beragam. Di dunia yang semakin global dan beragam, pendidikan inklusif dianggap sebagai persiapan yang lebih baik bagi anak-anak hidup berkontribusi dalam masyarakat yang multikultural dan inklusi. Selanjutnya, inklusif punya hak asasi setiap anak untuk menerima pendidikan tanpa pengalaman diskriminasi.
Selain itu, pendidikan inklusif juga memiliki tujuan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi tingkat pemutusan sekolah dan tingkat peserta didik yang tidak lulus kelas di kalangan seluruh warga negara. Untuk mencapai hal ini, implementasi nilai-nilai kearifan budaya menjadi kunci penting dalam memperkuat pendekatan inklusif dan meningkatkan pembelajaran kesetaraan, karena setiap individu membawa latar belakang budaya yang berbeda, namun memiliki hak yang sama. Selanjutnya, pentingnya pendidikan inklusif terletak pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik dan berharga, dan bahwa masyarakat yang inklusif memperkaya pengalaman belajar semua peserta didik. Pembelajaran untuk kesetaraan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang adil dan kesetaraan dalam belajar. Kesetaraan dalam pendidikan inklusif bukan hanya tentang memberikan akses fisik, tetapi juga melibatkan penerimaan sosial, dukungan psikologis, dan penyesuaian pembelajaran yang setara. Nah, tapi terkadang kita lupa akan itu semua, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan dan tidak bisa berpartisipasi secara aktif gitu ya. Nah, terus selanjutnya dalam konteks ini, upaya membangun pembelajaran yang mendukung kesetaraan menjadi sebuah langkah kritis, memberikan akses yang setara terhadap pendidikan dan memastikan bahwa semua peserta didik dapat berpartisipasi dalam pembelajaran secara penuh dan adalah aspek utama dari kesetaraan. Pembelajaran yang mendukung kesetaraan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan fisik dan akademis peserta didik saja, tetapi juga menciptakan ruangan yang mana setiap individu dihormati dan diterima, artinya dihargai. Nah, perubahan menuju pendidikan inklusif melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, peserta didik, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, dukungan dari kebijakan pendidikan inklusif menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan semua peserta didik. Namun terkadang kita sebagai seorang guru lupa akan itu semua, sehingga kesetaraan itu dan rasa toleransi itu kurang, sehingga kita tidak tanamkan kepada anak-anak, dan akhirnya terjadilah bully dan segala macamnya. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus tahu bahwa hak mereka dengan hak mereka yang memiliki kebutuhan khusus sama dengan hak anak-anak reguler yang normal gitu. Oke. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.